Ditampilkan seorang wanita yang sulit dibantah kecantikannya terbangun di sebuah gua kecil. Seketika dia bersiaga saat mendengar pesawat mendarat dan langsung mempersiapkan senapan lalu. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, ingatlah selalu semua orang yang hadir dalam hidup kita memiliki tujuan, entah untuk mengajarkan sesuatu atau untuk tinggal selamanya. Seperti biasa, saya akan bercerita yang mana tentu saja tentang sebuah film dan kali ini berjudul The Gorge. Sebuah film yang rilis pada tahun 2025, disutradarai oleh Scott Derrickson serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Maka dari itu jangan berlama-lama, segera siapkan kopinya dan mari kita lanjutkan cerita. Adegan menampilkan seorang pria bernama Levi, bukan Ackerman, tapi Levi Kane, yang terbangun dengan terkejut. Dia adalah seorang mantan marinir yang sudah 4 tahun tidak lagi bertugas saat sedang menikmati kesehariannya dengan merenung di pantai. Levi menerima sebuah pesan dari seseorang yang tidak dikenal, memintanya untuk datang ke markas Pendleton. Beberapa jam kemudian, tibalah Levi di lokasi dan dipertemukan dengan seorang pejabat bernama Nyonya Bartholomew. Wanita itu memulai percakapan dengan ketus, menunjukkan sebuah data yang mengagumkan di mana Levi, seorang sniper luar biasa, berakhir dengan pensiun dini. You're an extremely rare talent, Levi. Lebih lanjut, wanita itu menjelaskan bahwa diri memiliki sesuatu yang spesial untuk Levi, sesuatu yang mungkin bisa membuat Levi kembali bertugas. Sementara itu di Paka, Lituania, wanita cantik di awal video yang diketahui bernama Drasa menemui sang ayah, Jerikas, di depan makam sang ibu. Drasa mengungkapkan rasa bersalahnya karena target yang dieksekusi memiliki keluarga. Rasa bersalah tersebut bukanlah hal yang baru, tapi sudah sering kali muncul sampai-sampai Drasa mengalami sulit tidur. Sang ayah mengatakan bahwa itu tidaklah perlu karena target Drasa adalah seorang pria yang mengumpulkan kekayaan dengan menjual peledak yang menyebabkan ribuan orang tewas dan penderitaan tak terhitung jumlahnya bagi banyak keluarga. Pembicaraan kemudian beralih ke kondisi Jerikas yang sebenarnya sedang sekarat karena kanker dan telah menetapkan hari untuk mengakhiri penderitaannya agar bisa bertemu sang istri di kehidupan selanjutnya. Drasa merasa terpukul, namun Jerikas tetap bersikeras, keputusannya tak bisa diubah. February 14th, Valentine's Day. I will be ready to finally rest here next to your mother. Cerita kembali ke Levi. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Bartholomew, Levi terbangun dalam sebuah pesawat dan segera dihampiri oleh seorang petugas. Levi diminta untuk menyiapkan semua perlengkapan karena mereka akan memasuki zona terjun. Selain itu, petugas tersebut juga menyerahkan sesuatu kepada Levi, mengatakan bahwa setelah mendarat, ia harus berjalan sejauh 38 km ke utara. Itu saja, tidak ada penjelasan lebih detail. Levi mendarat di sebuah lembah luas yang dikelilingi pegunungan tinggi. Dia berjalan sepanjang malam dan pada waktu yang telah ditentukan tiba di dekat sebuah jurang besar yang tertutup kabut tebal. Saat sedang mengamati sekeliling, tiba-tiba saja seorang tentara bernama JD menghampiri. Dari percakapan diketahui bahwa JD telah berada di sana selama setahun dan diketahui bahwa Levi akan tinggal di menara pos pengintai barat menggantikan JD selama setahun ke depan. You're home away from home for the next 365 days. Melihat pos lain di seberang jurang yang diketahui bernama Pos Timur, jadi menjelaskan bahwa berkomunikasi dengan sisi lain dilarang. Namun dia mengaku melihat pergantian di sana pada pagi hari. Di dalam menara, Levi melihat sebuah foto petugas berpangkat kapten merupakan penjaga pertama bernama Bradford, sembari mendengarkan penjelasan Jedi tentang gudang di mana senjata dan semua perlengkapan disimpan. Setiap 30 hari sekali, mereka harus melaporkan kondisi terkini dengan menggunakan radio komunikasi.
Lebih lanjut, JD menjelaskan tentang beberapa pemancar di luar yang digunakan untuk pengalihan atau menyembunyikan jurang dari satelit mata-mata. Tidak ada komunikasi eksternal, namun terdapat tombol yang bisa digunakan dalam kondisi darurat. Jika terjadi pelanggaran, sistem secara otomatis mengaktifkan protokol pengamanan, dan yang harus Levi lakukan adalah berlari sejauh mungkin tanpa henti. Tidak ada yang benar-benar jelas tentang jurang, tapi yang JD ketahui adalah seluruh area ini merupakan sebuah pangkalan yang dibangun pada masa Perang Dunia II, di mana ada kesepakatan antara pihak Barat dan Timur untuk menjaga tempat ini tetap rahasia dan terlindungi. Intinya, Levi harus mencegah sesuatu yang di dalam jurang agar tidak keluar. Itulah yang dikatakan oleh pendahulu JD setahun yang lalu. Untuk membuktikan kebenaran tersebut, JD melemparkan sesuatu ke dalam jurang. Lalu JD menyebutnya Holoman, meski Levi masih sulit percaya bahwa tempat ini benar-benar menyimpan teror, bahwa ada makhluk mengerikan di dalamnya. Tetapi JD bersikeras mengatakan bahwa jurang itu adalah gerbang neraka dan Levi kini adalah penjaganya. That is what we call the Holoman. Keesokan paginya, JD mengucapkan selamat tinggal karena dia akan pergi ke lokasi penjemputan. Beberapa jam kemudian, pria itu pun tiba dan sebuah helikopter datang menghampiri, namun sangat mengejutkan. Kembali ke Levi yang keluar dari menara untuk memperbarui sistem dan memeriksa apakah semua senjata masih berfungsi dengan baik. 30 hari berlalu, Levi melakukan komunikasi dengan radio dan menyampaikan laporannya. Pada intinya, semua baik-baik saja tanpa gangguan apapun. Sebenarnya Levi ingin bertanya sesuatu, tetapi komunikasi radio tiba-tiba terputus. Tidak banyak hal yang bisa dilakukan, jadi Levi mengambil beberapa buku dan kebetulan dia menemukan tulisan pada dinding yang terdiri dari berbagai frasa ditinggalkan oleh para penjaga sebelumnya. Salah satu frasa yang menarik adalah hanya yang berani melangkah ke dalam ketidakpastian yang akan mengetahui seberapa jauh mereka bisa pergi, oleh Kapten Bradford Shaw 1947. Di pagi yang lain, Levi mendengar suara mencurigakan dan segera bersikap waspada. Namun itu hanyalah suara dari penjaga seberang yang ternyata adalah Drasa. Hari-hari berlalu dan pada suatu malam yang tenang, kedua penjaga itu duduk di balkon masing-masing. Drasa yang mulai bosan dengan rutinitas sehari-hari memberanikan diri untuk berkomunikasi. Tak peduli meski Levi menolak, Drasa akan melakukan apapun yang ia mau karena ini adalah hari ulang tahunnya. Akhirnya, Levi mengangkat gelas, bersulang ikut merayakan. Ini membuat Drasa bersemangat, dan malam itu dia memutar musik seolah sedang berpesta. Dia juga menantang Levi dalam menembak, sampai akhirnya melihat sesuatu yang bergerak di dinding jurang dan segera memperingatkan Levi. Setelah mengamankan sisi barat, Drasa menemukan bahwa menaranya sendiri sedang diserang. Salah satu makhluk berhasil memanjat hingga balkon menara sehingga mereka bisa melihat wujud yang mengerikan. Sebuah ranjau meledak dan pecahannya mengenai Drasa. Untungnya Levi segera meraih senapan mesin dan menembak tanpa henti. Dia membersihkan seluruh dinding timur, mencoba menahan serangan. Di saat yang sama, Drasa juga bangkit. Malam itu berlangsung sengit, tapi mereka sama-sama berhasil bertahan. Keesokan harinya, Levi melakukan perbaikan dan memasang ranjau baru. Tiba-tiba, sebuah mini drone muncul dari bawah kabut dan terbang dengan cepat, membuat Levi dan Drasa sama-sama bingung. Hari-hari berlalu, untungnya Levi dan Drasa mulai menjalin kedekatan. Levi selalu menunjukkan kepeduliannya terhadap Drasa dan mereka menghabiskan waktu dengan bermain catur dari kejauhan. Beberapa bulan kemudian, pada suatu malam, Levi terbangun dengan perasaan gelisah dan di saat yang sama, Drasa juga terlihat sedang mengamati, membuktikan bahwa ikatan mereka semakin erat satu sama lain.
Di malam yang lain, Levi melihat Drasa menangis karena mengingat pesan sang ayah tentang meninggalkan kehidupan ini. Wanita itu menulis pesan, berandai-andai Levi bisa ada di Menara Timur bersamanya. Pesan tersebut membuat Levi terus memikirkan dan tiba-tiba terlintas kata-kata Kapten Bradford. Dengan tekad yang kuat, dia merakit sebuah pelontar yang bisa mencapai sisi Menara Timur. Ini membuat Drasa terkesan sehingga segera turun dari menara untuk membantu mengamankan tali penghubung. Dan setelah itu Levi menawarkan untuk makan bersama nanti malam, yang mana membuat Drasa sangat bahagia. Beberapa waktu kemudian, setelah bersiap, Levi pun meluncur, menyeberangi jurang yang penuh dengan bahaya. Beruntung, Levi berhasil tiba dengan selamat dan segera disambut oleh Drasa. Wanita itu dengan senang hati mengatakan bahwa dia telah menyiapkan makanan yang lezat untuk mereka, dan Levi memberikan bunga yang ia bawa dari Taman Menara Barat. Setelah Levi membersihkan diri, keduanya pun bertemu kembali, dan untuk pertama kalinya dalam 6 bulan sejak mereka mengenal satu sama lain saat bertugas, mereka menikmati momen yang benar-benar tenang dan penuh kebahagiaan. Keduanya berbagi cerita tentang masa lalu dan perjalanan panjang yang membawa mereka hingga ke titik ini. Akhirnya, setelah makan malam, mereka kembali ke dalam menara untuk menikmati musik serta menghabiskan malam yang romantis bersama. Keesokan paginya, Levi mengucapkan selamat tinggal dan bersiap kembali ke Menara Barat. Sayangnya, saat meluncur, serangan terjadi dan beberapa ranjau meledak sehingga Drasa yang nekat ikut melompat sampai akhirnya mendarat di sungai dengan arus yang deras, tetapi beruntung ia bisa segera menyelamatkan diri. Sementara itu, Levi terjebak di dahan pohon di tempat yang terasa asing dan mencekam, dan tiba-tiba saja beruntung Drasa mendengar suara tembakan dan segera menghampiri untuk menyelamatkan. Ketika mengamati lingkungan sekitar, mereka menyadari bahwa tempat ini merupakan hutan luas yang dipenuhi kabut tebal dengan suasana yang sangat tidak wajar. Mereka kemudian mendengar suara derap langkah kuda diikuti dengan kemunculan sosok penunggang yang mengerikan. Setelah berhasil mengatasi serangan, keduanya berkumpul kembali dan Drasa menyadari bahwa dia telah kehilangan penggerek atau katrol otomatis saat tercebur ke sungai. Ketika memeriksa mayat makhluk mengerikan, mereka menemukan bahwa makhluk itu dulunya adalah manusia, prajurit Angkatan Udara Pertama US. Drasa juga mengatakan bahwa dia melihat sisa-sisa pasukan Inggris dan Soviet, jadi mereka yakin bahwa makhluk-makhluk menyeramkan adalah tentara dari tahun 1940-an. Old military, 1st Airborne American. Setelah melanjutkan perjalanan, mereka menemukan banyak sisa-sisa tubuh manusia, tulang belulang yang dililit akar pohon dan menjadi bagian dari pohon tersebut. Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya tiba di sebuah tempat yang sepertinya dulu adalah desa. Tanah yang penuh retakan menandakan bahwa telah terjadi gempa bumi, dan tiba-tiba mereka pun mendengar suara yang semakin mendekat. Tak siap menghadapi ancaman baru, keduanya pun masuk ke dalam gereja, di mana di dalamnya terdapat kerangka-kerangka manusia. Levi menemukan racun, yang berarti orang-orang di sana mengakhiri segalanya. Ini sekaligus membuat Levi percaya bahwa ada kejadian yang lebih buruk sehingga memilih cara itu. Tiba-tiba saja, sangat tidak disangka-sangka, makhluk menyerupai laba-laba menyerang mereka dan memaksa untuk kembali bertempur habis-habisan, ditambah lagi serangan dari makhluk humanoid yang menerobos gereja. Dengan kemampuan menembak yang luar biasa, Levi dan Drasa berhasil menyingkirkan semua musuh, tapi mereka menyadari musuh semakin banyak dan segera terkepung, sehingga Drasa membuat jalan keluar untuk bisa melarikan diri.
Saat berlari ke arah dinding jurang, mereka menemukan pintu masuk ke fasilitas tua yang terkubur di dalam tebing. Tanpa ragu, keduanya pun segera masuk. Fasilitas yang sepertinya bunker itu tampak seperti telah mengalami serangan besar dengan akar-akar raksasa yang memenuhi hampir seluruh ruangan menjalar ke segala arah. Tak lama kemudian, Levi dan Rasa menemukan lab tersembunyi masih dipenuhi sisa-sisa tubuh manusia yang mati di sana bertahun-tahun yang lalu. Salah satunya memegang wadah dengan tulisan, "Tuhan, ampuni kami." Setelah Rasa mengaktifkan daya cadangan di lab, mereka pun mulai memutar rekaman di mana ditampilkan seorang ilmuwan yang berbicara bahwa pada tahun 1946, ketika para pemimpin dunia sibuk mengembangkan senjata atom, timnya justru menciptakan misil biokimia dengan daya hancur yang sama. Namun, mereka mengalami musibah ketika gempa bumi berkekuatan 8,1 skala Richter melanda, menghancurkan seluruh fasilitas sekaligus menyebabkan kebocoran zat berbahaya. Mereka harus mengendalikan ciptaan mereka sendiri. Pada saat itu, tubuhnya mulai mengalami kejang dan mengatakan bahwa mereka akan melakukan segala cara agar racun yang terlepas di jurang tidak pernah tersebar ke dunia luar. Ilmuwan itu menambahkan bahwa paparan zat biokimia telah menyatu dengan DNA semua makhluk hidup di dalam jurang, menyebabkan manusia bermutasi dengan menggabungkan karakteristik tumbuhan, serangga, dan hewan-hewan lain. Mutasi yang dihasilkan membuat mereka menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi disebut manusia, melainkan makhluk yang seharusnya tidak pernah ada. Rasa kemudian menemukan sebuah tabung berlabel sampel terakhir. Ilmuwan dalam rekaman menjelaskan bahwa beberapa orang memiliki waktu yang lebih lama sebelum tubuh mereka terinfeksi, tetapi begitu terpapar, mereka hanya memiliki 5 hari sebelum bermutasi. Setelah menyaksikan video itu, Levi dan Rasa memasuki ruangan berikutnya dan menemukan sesuatu yang aneh. Di antara peralatan yang terlihat kuno, mereka menemukan komputer dari era 2000-an. Ini membuktikan bahwa fasilitas tidak ditinggalkan sepenuhnya, melainkan masih dikunjungi dan diteliti oleh pihak lain. Setelah menyalakan komputer, terlihatlah nama perusahaan yang bertanggung jawab atas proyek ini, Dark Lake, yang mana diketahui ini adalah perusahaan yang berspesialisasi dalam penelitian genetika. Mereka akhirnya menyadari bahwa tempat ini masih ada bukan karena dibiarkan, melainkan karena masih menjadi tempat penelitian yang aktif. Kemungkinan drone-drone yang mereka lihat sebelumnya dikirim untuk mengumpulkan sampel genetik dari makhluk hibrida. Sampel tersebut digunakan untuk penelitian serta pengembangan militer dengan tujuan akhir menciptakan prajurit super yang lebih kuat dan tangguh. Levi kemudian menemukan sebuah dokumen yang berisi informasi tentang proyek Stray Dog. Dalam dokumen itu disebutkan adanya senjata atom yang ditempatkan di lokasi strategis di dalam jurang sebagai bagian dari protokol penghancuran diri jika situasi tidak terkendali. Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa satu-satunya titik aman saat bom diledakkan berada lebih dari 4 km dari lokasi ledakan. Setelah mengetahui semua ini, mereka memutuskan untuk keluar dari bunker, tetapi belum sempat pergi, Rasa menyadari bahwa tasnya hilang, kemungkinan dicuri oleh makhluk mengerikan, atau untuk mempermudah, saya akan menyebutnya Hollow Man. Peristiwa ini membuat Levi berpikir bahwa makhluk-makhluk itu memiliki kecerdasan, jadi mereka harus keluar dengan hati-hati, namun sangat disayangkan. Meski kehilangan jejak Rasa, Levi masih terus mencari di tengah kabut tebal sampai akhirnya menemukan fasilitas lain yang lebih besar. Di dalamnya, ia menemukan sebuah rudal balistik yang tampaknya sudah tidak berfungsi. Sementara itu, Rasa terbangun di dalam sebuah tempat persembunyian, tergantung dan diikat dengan tali di langit-langit. Tak lama kemudian, Hollow Man yang menculik muncul, dan di saat yang sama, Rasa terbangun lalu segera melakukan perlawanan sehingga terjadilah pertarungan. Untungnya Levi tiba tepat waktu dan segera menghabisi makhluk itu. Keduanya kemudian terkejut ketika melihat Hollow Man dan mengetahui bahwa makhluk itu dulunya adalah Kapten Bradford, petugas pertama tempat ini. Levi pun segera menjelaskan bahwa mereka kini berada di lab senjata kimia, di mana gempa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu merusak salah satu rudal, menyebabkan zat kimia tersebar dan bercampur dengan kabut.
Tak lama kemudian, mereka menemukan sesuatu yang sangat mengerikan, sesuatu yang tak terjelaskan, terdiri dari semacam filamen organik menyerupai akar yang saling terhubung. Di dalamnya terdapat manusia yang telah sepenuhnya menjadi bagian permanen. Drasa tak sengaja menyentuh filamen yang lengket, yang tiba-tiba menjadi agresif terhadap keberadaan para jagoan kita. Setelah meledakkan makhluk itu, terdengar jeritan seperti manusia yang terbakar, membuat mereka mengetahui mengapa tempat itu disebut neraka dunia. Mereka kemudian segera meninggalkan area itu dan menemukan gudang berisi kendaraan militer tua yang sudah lama ditinggalkan. Mereka pun memperbaiki salah satunya, lalu mengendarai untuk menuju ke dinding menara timur dan memanjat dengan memanfaatkan penderek mobil. Tapi tentu saja itu tidak mudah karena serangan-serangan terus berdatangan. Levi nyaris terjatuh ketika menyadari bahwa Hollow Man mulai memanjat tali mereka. Tanpa menunda-nunda lagi, segera jagoan kita melubangi tangki bahan bakar dan menyalakan api sehingga beberapa saat kemudian, mereka berhasil kembali ke menara dan langsung merawat luka-luka. Selain itu, mereka juga berdiskusi tentang kemungkinan mereka telah terinfeksi. Keduanya sepakat untuk menunggu 5 hari. Jika ada tanda-tanda mutasi, mereka harus melakukan apa yang diperlukan untuk memastikan bahwa kengerian ini tidak menyebar ke dunia luar. Sebenarnya mereka bisa saja melarikan diri dari menara, tapi Levi tidak bisa pergi begitu saja karena setiap Hollow Man yang lolos akan menjadi sumber infeksi. Jadi mereka harus menghentikan semua ini dengan menghancurkan jurang. Drasa mengungkapkan rasa optimisnya, berharap mereka bisa bertemu kembali minggu depan seperti biasa. Saat perpisahan, Levi mengungkapkan perasaan dan mensyukuri pertemuan mereka meski ini menjadi akhir. Lalu pria itu pun meluncur ke menara barat. Keesokan harinya, saatnya laporan. Levi kali ini berbicara langsung dengan Nyonya Bartolomeo yang mengungkapkan bahwa tujuan utama dari operasi ini adalah membuat tentara Amerika menjadi tak terkalahkan. Wanita itu kemudian mengajukan beberapa pertanyaan tentang jurang dan penelitian serta komunikasi yang mana semua disangkal oleh Levi, mengatakan dia tidak mengetahui apapun. Sebelum mengakhiri komunikasi, Bartolomeo memberikan perintah terakhir untuk menyingkirkan penjaga menara timur tanpa pertanyaan lebih lanjut. Levi pun segera menyetujui. Lalu setelah itu, Bartolomeo memeriksa rekaman di mana dalam rekaman tersebut terlihat jelas Levi bersama Drasa telah melakukan pelanggaran. Dengan bukti itu, Bartolomeo pun memerintahkan salah satu anak buah kepercayaan untuk menyiapkan tim karena mereka akan mengeksekusi kedua penjaga menara. Consider it done. Copy that. Keesokan paginya, saat Levi dan Drasa sedang memasang kembali perangkap di sekitar wilayah menara, mereka berhenti sejenak untuk beristirahat dan saling berkirim pesan, di mana Drasa juga mengungkapkan perasaannya. Tiba-tiba saja mereka mendengar suara helikopter dan segera diketahui bahwa itu adalah orang Dark Lake. Tanpa pikir panjang, Levi segera berteriak mengajak Drasa berlari dan keduanya pun bergegas masuk ke dalam hutan untuk menyelamatkan diri. Saat Bartolomeo memastikan bahwa tidak ada tanda-tanda Levi maupun Drasa, dia segera memerintahkan aktivasi protokol drone. Dalam hitungan detik, beberapa drone militer muncul dari jurang dan mulai menyebar ke berbagai arah untuk memburu target yang tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah pasangan jagoan kita. Dengan keahlian menembak, dua jagoan kita berhasil menjatuhkan semua drone. Pada satu titik, mereka berhenti dan mengambil posisi untuk membidik menara dari kejauhan. Drasa mengarahkan senapan tepat ke arah Bartolomeo yang sedang berada dalam menara, sementara Bartolomeo sendiri mulai memperhatikan tulisan yang ditinggalkan oleh penjaga sebelumnya di dinding. Salah satu yang paling menarik adalah ada 3 hal yang tidak bisa disembunyikan selamanya. Yang pertama adalah matahari, yang kedua adalah bulan, dan yang ketiga adalah kebenaran.
pemeran oleh Levi Kane. Sementara itu Levi sendiri sedang membidik pemancar utama dan menembaknya hingga meledak. Drasa juga melakukan hal yang sama di sisi lainnya, menyebabkan percikan api menyebar ke seluruh jaringan antena. What the hell was that? Bartolomeo menyadari bahwa itu adalah jebakan yang disiapkan oleh Levi dan Drasa. Mereka telah menonaktifkan sistem kamuflase, membuat jurang ini dapat terlihat oleh satelit, dan oleh karena itu sistem penghancuran diri pun menjadi aktif, yang secara otomatis menjalankan protokol Stray Dog. Bartolomeo pun bergegas untuk melarikan diri karena waktu yang dimiliki hanya 2 menit. Namun Levi yang sudah terluka tak mampu berlari lebih jauh sehingga ledakan membuatnya terhempas ke air terjun. Di sisi lain, Drasa cukup jauh dari pusat ledakan, hanya bisa menyaksikan kehancuran yang begitu besar di hadapannya. Dia kemudian berlindung di dalam sebuah gua dan mulai menandai hari-hari pada dinding, berharap tidak terkontaminasi, sesuatu yang hanya bisa dipastikan setelah 5 hari berlalu. Dia menyadari amplop pada saku yang ternyata berisi pesan dari Levi untuk berjaga-jaga jika Levi tak selamat. 5 hari pun berlalu dan Drasa akhirnya meninggalkan persembunyiannya. Adegan kemudian menampilkan Drasa yang menanti di East Prancis, di mana mereka telah berjanji untuk bertemu setelah karantina. Tapi Levi tidak kunjung datang, sehingga Drasa pun membaca surat dari Levi berisi puisi yang menggambarkan Drasa. Beberapa bulan telah berlalu, kini Drasa bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran di Prancis. Pada suatu hari, saat sedang bekerja, wanita itu tiba-tiba melihat seseorang yang hadir di sana, seseorang yang benar-benar tak disangka-sangka, dan tentu saja seseorang yang Drasa sangat rindukan. Hello, Drasa. Hello, Levi. I had to get back to you. Dan tamat. Ya, jadi saat berada jauh di dalam jurang, Levi dan Drasa menemukan sebuah komputer dari era 2000-an yang berisi dokumen terkait Dark Lake dan misi di tempat itu. Di antara dokumen tersebut, ada satu file bernama Stray Dog yang ternyata adalah rencana penghancuran diri menggunakan senjata atom. Jika manusia sampai pada titik di mana mereka tidak lagi mampu mengendalikan isi jurang tersebut, mereka harus menghancurkannya sebagai langkah terakhir. Namun Dark Lake tidak ingin menggunakan opsi ini karena sebagai perusahaan yang bergerak di bidang genetika, mereka lebih tertarik untuk mendapatkan keuntungan dari sampel DNA unik yang ada di lokasi tersebut. Levi dan Drasa berencana menghancurkan jurang sebelum pergi dan bersembunyi karena mereka yakin Dark Lake adalah organisasi jahat yang menutupi rahasia terbesar dari semuanya. Komputer itu menunjukkan bahwa radius ledakan nuklirnya mencapai 4,2 km sehingga mereka harus meledakkannya dari kejauhan jika ingin bertahan. Ini akan menjadi tembakan terjauh yang pernah mereka lakukan, dan setelah itu mereka harus berlari ratusan meter terakhir untuk mencapai tempat yang aman. Holoman dan berbagai makhluk mengerikan lainnya menjadi ancaman utama dalam film ini, dan asal-usul mereka layak untuk dibahas lebih dalam. Kisah ini mengikuti 2 sniper elit, Levi dan Drasa, yang ditugaskan oleh sebuah organisasi paramiliter untuk berjaga di lokasi terpencil. Namun Levi segera menyadari bahwa ada lebih banyak rahasia dalam misi ini dibandingkan yang diberitahukan kepadanya, termasuk keberadaan makhluk berbahaya yang muncul dari jurang berkabut. Beberapa di antaranya disebut sebagai Holoman. Cerita ini dipenuhi dengan berbagai misteri, terutama yang berkaitan dengan organisasi bernama Dark Lake. Diwakili oleh Bartolomeo, Dark Lake adalah sebuah korporasi yang berfokus pada penelitian genetika. Proyek mereka bertujuan untuk mengambil sampel DNA dari jurang tersebut dan menggunakannya untuk menciptakan tentara super. Daripada menghancurkan tempat ini, yang sebenarnya bisa dilakukan dengan mudah demi menjaga dunia dari kontaminasi dan ancaman monster, Dark Lake justru ingin memanfaatkan potensi ilmiahnya. Inilah yang akhirnya mendorong Levi dan Drasa untuk memberontak di akhir film.
Salah satu aspek penting dari karakter Levi adalah ketertarikannya pada puisi. Selain menjadi sniper elit dan tentara bayaran, Levi pernah mengambil kelas puisi dan mengenali istilah holoman dari puisi karya T.S. Eliot yang diterbitkan pada tahun 1925. Tema dalam puisi ini sangat berkaitan dengan eksplorasi tematik dalam cerita, sekaligus membantu membangun mitologi yang menjadi dasar dari dunia yang diciptakan oleh pembuat film. Seperti yang Levi jelaskan, puisi ini menggambarkan dunia yang dihuni oleh orang-orang yang terjebak di antara kehidupan dan kematian. Pertama, Levi mengenali judul puisi tersebut dan berpendapat bahwa seorang agen sebelumnya bernama Bradford Shaw mungkin yang pertama kali menggunakan istilah holoman untuk menyebut makhluk-makhluk ini. Dan seiring waktu, istilah itu diwariskan di antara para agen yang bertugas di jurang. Puisi holoman sendiri berbicara tentang kehampaan dan ketakutan, terinspirasi oleh kondisi Eropa pasca Perang Dunia I, sehingga kaitannya dengan ketakutan eksistensial yang dirasakan Levi dan rasa sangatlah kuat. Inilah yang mendorong mereka untuk menerima misi dari Dark Lake sejak awal. Selain itu, keberadaan holoman juga semakin masuk akal jika dikaitkan dengan sisa-sisa tentara Perang Dunia II yang masih bertahan dalam bentuk yang mengerikan. Salah satu adegan dalam cerita ini mengungkapkan latar belakang tentang lokasi tersebut yang berawal dari sebuah eksperimen sains pada akhir Perang Dunia II. Eksperimen ini dilakukan oleh pasukan sekutu termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet. Tim dari Blok Timur dan Barat membentuk sebuah organisasi untuk mengembangkan senjata kimia canggih yang dirancang agar sebanding dengan proyek Manhattan. Tetapi kemajuan mereka terganggu oleh gempa bumi dahsyat. Gempa tersebut menyebabkan bahan kimia yang mereka kembangkan bercampur dengan DNA manusia, menciptakan holoman dari batalion tentara yang sebelumnya ditugaskan dalam proyek tersebut. Saat Levi dan Drasa berjalan melewati kabut ungu di dalam jurang, dikelilingi tengkorak dan pemandangan mengerikan lainnya, Levi menghubungkan peristiwa ini dengan puisinya, menyimpulkan bahwa holoman telah menyatu dengan tumbuhan, hewan, dan berbagai unsur lain dengan cara yang tidak terduga. Mereka menjadi makhluk abadi yang bersifat liar dan buas, membuat jiwa manusia aslinya tidak pernah bisa beristirahat dengan tenang. Insiden ini juga mengurung berbagai bentuk kehidupan lain di area tersebut, menciptakan makhluk-makhluk mutasi yang semakin memperburuk situasi. Dalam salah satu adegan, Levi dan Drasa memasuki sebuah gereja terbengkalai di bawah permukaan, di mana mereka menemukan banyak mayat yang tertutup jaring laba-laba. Sebelum mereka diserang, Levi menyadari bahwa mayat-mayat itu memiliki aroma sianida, racun yang mengindikasikan bahwa banyak manusia di sana memilih mengakhiri segalanya setelah gempa bumi mulai menyebabkan kontaminasi. Virus yang terbentuk akibat insiden itu membutuhkan sekitar 5 hari untuk sepenuhnya bereaksi, sehingga mereka yang ingin mencegah penyebarannya menggunakan sianida sebelum tubuh mereka bisa terinfeksi. Dalam rekaman video yang mereka temukan, seorang ilmuwan wanita menjelaskan bahwa organisasi pada tahun 1946 telah melakukan segala cara untuk menghentikan penyebaran zat kimia. Manusia yang ingin menghentikan bencana ini memilih mengakhiri segalanya dengan sianida untuk menghindari nasib yang dianggap lebih buruk daripada kematian. Sementara yang lain tidak sempat melarikan diri dan akhirnya berubah menjadi holoman. Drasa kemudian berkata, tempat ini jahat, tetap berada di sini berarti terperangkap dalam kabut yang terkontaminasi dan perlahan kehilangan kesadaran, masuk ke dalam keberadaan tanpa pikiran seperti yang digambarkan dalam puisi itu, sebuah penjara abadi yang nyata. Makhluk-makhluk mutasi di jurang ini benar-benar mengerikan, dan ancaman yang ada tidak hanya berasal dari holoman. Sepanjang cerita, penonton diperlihatkan sekilas tentang laba-laba raksasa dengan tengkorak di tubuhnya yang menyerang Levi dan Drasa di dalam gereja yang hancur, serta kuda-kuda mutasi yang ditunggangi oleh holoman, salah satunya digunakan untuk menangkap Drasa di luar. Batalion asli yang terperangkap di tempat ini dulunya adalah pasukan kavaleri berkuda, dan kini kuda-kuda mereka ikut bermutasi bersama mereka menjadi makhluk undead yang mengerikan. Saat Levi pertama kali tiba di jurang, ia mendarat di dekat akar pohon, di mana sesuatu yang menyerupai cakar muncul dari dalam tanah dan mencoba melahapnya sebelum Drasa berhasil menyelamatkan dengan sebuah tembakan. Selain itu, juga ada makhluk mirip kelabang, serta spesies misterius yang berkembang di dalam silo rudal, menambahkan daftar ancaman yang menghuni tempat ini.
Selama perjalanan di dalam jurang, Levi dan Rasa menemukan sebuah silo rudal yang dipenuhi cairan kuning mengerikan dengan wajah-wajah tertanam di dalamnya. Saat mereka memasuki ruangan, Levi menjelaskan bahwa gempa bumi telah merusak rudal-rudal yang ada di sana, menyebabkan kebocoran bahan kimia. Tidak dijelaskan secara pasti apa sebenarnya cairan kuning itu, tetapi mengingat silo ini adalah titik awal dari kontaminasi di jurang, kemungkinan besar ini adalah semacam sarang bagi makhluk-makhluk mutasi. Substansi tersebut tampak seperti kepompong dengan makhluk-makhluk di dalamnya yang masih berada dalam tahap pupa dan akan segera keluar. Tidak jelas bagaimana proses ilmiah di balik mutasi makhluk-makhluk di jurang ini bekerja, karena mereka berhadapan dengan sesuatu yang belum pernah dipahami sebelumnya. Spesies yang terjebak dalam kepompong berlendir ini masih hidup dan bernafas, dan sebagian dari mereka sudah mulai menunjukkan ciri fisik yang mirip dengan Holoman. Bisa saja mereka hanya beristirahat, tetapi melihat bentuknya yang menyerupai kepompong, kemungkinan besar ini adalah makhluk-makhluk baru yang sedang tumbuh, semakin menunjukkan betapa berbahayanya isi jurang jika dibiarkan begitu saja. Tempat ini seakan memiliki kehidupannya sendiri dan semakin hari semakin menakutkan. Pada akhirnya, saya pikir cerita ini memiliki semua ketegangan khas film fiksi ilmiah dan horor dengan aksi kreatif serta dunia yang dibangun dengan detail. Namun inti dari kisahnya bukanlah konflik, melainkan para karakternya. Levi dan Rasa adalah dua individu dewasa yang merasa kehilangan arah dalam hidup, di mana pekerjaan mereka telah membawa ketidakstabilan dan menjauhkan mereka dari orang lain. Mereka menerima tugas ini karena merasa tidak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan. Tetapi seperti yang Levi katakan, mereka justru menemukan sesuatu yang membuat mereka ingin terus hidup. Daya tarik di antara mereka bukan sekedar ketertarikan fisik, melainkan karena mereka saling memahami. Kisah ini menampilkan dua orang yang telah memilih profesi yang mereka kuasai, tetapi di balik itu, keduanya memiliki jiwa seni. Levi mencintai puisi, sementara Rasa menyukai musik. Ada sisi lain dari diri mereka yang terkubur di balik pekerjaan dan kehidupan yang mereka jalani, dan dengan menemukan satu sama lain, mereka akhirnya bisa mengakses kembali bagian dari diri mereka yang sempat hilang. Meskipun sebagian besar cerita ini lebih condong sebagai film aksi dan romansa yang seru, ada kedalaman emosional pada karakter-karakternya yang terasa di antara baris-baris kisahnya. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!